Shalom, Bapak, Ibu, adik-adik sekalian. Saya akan menyampaikan firman Tuhan ini seperti agak kayak seminar saja. Jadi cepat aja, nanti kalau bisa ada sedikit waktu mungkin ada interaksi. Nah saudara, waktu ini kita akan merenungkan komunitas yang benar ya. Saya kasih tambahan judul tempat kita bertumbuh sehat. Jadi saudara, pasti kita ini bagian dari komunitas ya. Saya sendiri punya komunitas rohani yang kecil, saya kasih nama bistro ya. Berdoa bersama, ngopi bersama ya, berbagi bersama begitu saudara ya. Tapi ada juga komunitas Fakultas Pertanian 77 angkatan saya saudara ya, yang berkumpul, berinteraksi, kadang-kadang reuni begitu ya. Itu saya sangat aktif karena di situ banyak orang seberang saudara ya. Jadi saya minggu lemparkan firman Tuhan gitu-gitu ya, diterima karena mereka juga menyampaikan ucapan-ucapan mereka ya. Dan ada juga yang bersifat lebih luas lagi ya, menggunakan platform tertentu. Saya pernah ikut komunitas seperti itu saudara. Jadi pasti kita menjadi bagian daripada suatu komunitas saudara. Nah saudara, sebagai orang percaya saudara ya, maka kita ini sudah jelas ya, tidak diselamatkan untuk kemudian menjadi lone ranger ya, menjadi orang Kristen yang sendirian ya, tetapi menjadi bagian dari satu komunitas yang kita sebut sebagai gereja ya, sebagai gereja. Nah, saudara, gereja itu adalah sesuatu konsep yang sangat luas saudara ya, di mana orang dipanggil kemudian disatukan ya, yang disebut tubuh Kristus itu ya. Setelah diselamatkan, semua orang pasti harus menjadi bagian itu kalau dia sebagai orang percaya saudara ya. Nah tapi saudara, gereja itu sering terasa jauh ya, sering terasa asing ya, sehingga kemudian timbullah konsep komunitas ini ya, komunitas di mana sejumlah orang percaya berkumpul, berrelasi ya, bertemu ya. Kemudian lebih saling mengenal, lebih saling menguatkan, lebih saling mendorong sehingga bersama bertumbuh ya. Itu komunitas ya. Nah kita mau belajar dari satu bagian firman Tuhan yang sudah diberikan oleh panitia, yaitu 1 Tesalonika 5 ayat dimulai 11 sampai 24 ya. Saya rasa kita tidak perlu baca karena waktunya nanti juga akan kita sekaligus bahas ya. Jadi saudara, bacaan kita ini 1 Tesalonika 5 ayat 11-24 ditulis oleh Paulus ya, bersama Silas dan Timotius pada tahun sekitar 50-an. Itu menjadi surat yang cukup tua, paling awal ditulis ya. Nah, Tesalonika itu satu kota yang sekarang masih ada ya, namanya Tesaloniki di provinsi Makedonia, sekarang di Yunani saudara ya, masih ada saudara ya. Nah, dia terletak di daerah yang strategis di mana terjadi perbauran berbagai budaya, yaitu Romawi, Yunani, dan Yahudi. Di dalam bacaan kita ini, di situ kita bisa melihat petunjuk dari Paulus bagaimana jemaat yang muda ini membangun komunitas. Karena itu kita belajar dari situ ya. Jadi saudara, kita orang percaya pasti bagian dari gereja ya, gereja universal ya. Gereja universal yang di dalam bahasa Alkitab Yunaninya eklesia ya, eklesia. Jadi ini adalah artinya adalah orang yang dipanggil dari luar sana ya, kemudian diselamatkan menjadi satu kumpulan orang-orang percaya ya, percaya yang kemudian hidup di dalam kerajaannya ya. Nah, itu ada yang universal, ada yang lokal ya. Ada yang di Shalom sana, ada yang di gereja saya, ada di mana-mana. Ya, itu bagian dari komunitas, saudara. Jadi kita sebagai orang percaya menerima siapapun ya, orang percaya itu sebagai saudara, saudara ya. Dia kaya, dia miskin, dia tua, dia muda ya. Kita bagian daripada itu, saudara ya. Jadi kalau saudara menerima Kristus, ya kita harus menerima mereka, saudara, siapapun mereka ya, gitu. Nah, saudara, tapi kemudian kita ingin ada kerinduan untuk komunitas yang begitu besar menjadi sesuatu yang lebih nyata bagi kita. Nah itulah yang disebut komunitas Kristen itu ya, dimana kita berkumpul dalam jumlah yang lebih kecil ya, dan berinteraksi ya secara positif untuk bertumbuh bersama.
Sehingga ada persatuan doa wanita, ya, ada komsel, ada PA, bahkan ada sekedar sekumpulan orang-orang percaya mungkin di Shalom sana yang bertemu secara teratur, ya. Itu juga menjadi suatu komunitas, ya, menjadi satu komunitas. Ya. Nah, jadi saudara, komunitas Kristen tentu berbeda dengan komunitas lain karena namanya juga sudah Kristen, maka dia adalah bagian dari tubuh Kristus, di mana Kristus adalah kepala. Ya. Kristus kepala, firman Tuhan adalah dasar daripada komunitas itu, saudara. Nah, mengapa kita sebagai orang percaya penting menjadi bagian komunitas yang benar? Ya. Kenapa? Karena nanti di situ bisa dilihat, saudara. Satu, karena saudara kita saling membutuhkan untuk bertumbuh. Ya. Nah, jadi saudara kalau sendirian, saudara merasa sudah bisa sebagai orang Kristen yang baik-baik saja, ya. Tetapi di dalam kebersamaan, ya, maka di situ kita tahu bahwa kita masih jauh dari yang Tuhan inginkan, yaitu seorang percaya yang sempurna, ya. Kenapa? Karena kasih, ya, tidak bisa dipraktekkan sendiri, saudara, ya. Kasih tidak hanya sekedar komitmen untuk kasih, saudara, ya, perlu diwujudkan, ya. Jadi kalau saudara, ya saya mengasihi orang tua saya, tapi saudara tidak pernah datang, tidak pernah menelpon, ya kan? Nah, itu hanya klaim, ya. Saya mengasihi sesama orang percaya, tapi saya tidak berinteraksi dengan mereka, ya. Nah, itu tidak bisa, saudara, ya. Tidak terjadi apa yang Tuhan inginkan, kita itu saling mengasihi. Saudara, komunitas juga menjaga agar keyakinan kita ini tidak menyimpang, ya. Ibrani 13:13 mengatakan, tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hati karena tipu daya dosa. Begitu mudah, saudara, ya, orang tertipu. Tidak heran, saudara, yang tersesat itu malah banyak pemimpin, ya, saudara, ya. Ya, karena mereka itu lepas dari komunitas dan kemudian dia berpikir dengan caranya sendiri. Jadi saudara perhatikan, ya, yang pemimpin hebat kita itu malah bisa nyeleneh. Misalnya Yesus itu tidak setara dengan Bapa, ya. Itu salah satu pemimpin yang tadinya nggak begitu, lama-lama jadi begitu, saudara, ya. Ada yang tadinya biasa-biasa, tahu-tahu dia bilang semua agama membawa kepada Yesus, padahal sebelumnya tidak begitu, saudara. Nah, saudara, dia lepas dari satu komunitas yang kalau dia menjadi bagian akan menolong dia untuk tidak melenceng, saudara. Nah, kalau kita orang-orang biasa ini, saudara, ya, ngomong salah sedikit ada yang membenarkan dan kita kemudian, ya, puji Tuhan, ya, kalau rendah hati mendengarkan, ya, kita diluruskan, saudara, ya. Itu kenapa perlu komunitas. Komunitas adalah tempat kita belajar untuk tunduk, ya. Nanti tanda-tanda komunitas yang sehat adalah menghormati pemimpin, ya. Jadi saudara, belajar untuk tunduk itu tidak mudah, saudara, ya. Ya. Menurut saya tidak mudah, saudara, apalagi nanti saudara makin senior, ya. Itu akan terasa dan itu hanya bisa terwujud di komunitas. Ada ketuanya, kita taat kepada ketuanya, ya, kita hormati, ya. Dan di dalam komunitas ini kita membentuk karakter, ya, membentuk karakter. Saudara, kalau tidak di dalam komunitas tidak akan terbentuk karakter itu, ya, terbentuk, tetapi terbentuknya tidak sesuai yang Tuhan inginkan. Kemudian saudara, di dalam komunitas, saudara, ya, kita itu dimungkinkan melayani pekerjaan Tuhan yang disebut amanat agung itu. Karena di situ kita itu dipanggil untuk memberitakan, ya, memuridkan, mengutus, ya, dan sebagainya, saudara, yang tidak bisa dilakukan sendiri, ya, gitu, ya. Jadi kenapa kita harus menjadi bagian dari komunitas, ya, itu. Karena kalau di luar itu maka saudara tidak terjadi apa yang diinginkan oleh Tuhan kita, ya. Kemudian poin ketiga adalah ciri-ciri, ya, ciri-ciri komunitas Kristen yang sehat. Nah, ini kita ambil dari bacaan, ya, Tesalonika 5 ayat 11 sampai 24, ya. Jadi saudara akan mengatakan Shalom Community, ya, Youth Shalom Community. Maka refleksikan apakah komunitas yang saudara bangun itu berdasarkan bacaan kita itu komunitas yang sehat, ya.
Nah, dari bacaan ini secara sederhana kita bisa melihat satu, komunitas yang sehat itu adalah komunitas yang saling menguatkan dan membangun. Ya, itu di ayat 11. Ya, di situ nasihatilah seorang akan yang lain, saling membangunlah kamu seperti yang dulu pernah kamu lakukan. Ya. Jadi saudara, di dalam komunitas yang sehat itu, ya, itu ada saling menguatkan dan saling membangun. Saling menguatkan berarti saling memberi semangat. Kalau ada yang lain kelihatan tidak bersemangat, mungkin ada masalah, itu maka komunitas yang sehat ada bagian dari komunitas itu yang kemudian memberikan semangat, ya, memberikan kekuatan, tidak dibiarkan begitu, saudara, ya. Dan saling membangun. Saling membangun berarti seperti membangun rumah itu makin tegak, ya. Ya, jadi ini membangun rohani, saudara, ya. Jadi ada perhatian dari anggota komunitas untuk membangun, saling membangun. Kita juga ingin dibangun, ya, tapi kita juga bersama membangun saudara-saudara seiman kita yang di dalam komunitas kita itu, saudara. Ya, itu pertama. Yang kedua, komunitas yang sehat adalah komunitas yang menghargai pemimpin rohani, ya. Itu di ayat 12-13. Jadi itu ada perintah kamu menghormati mereka yang bekerja keras. Jadi pemimpinnya komunitas ini seharusnya memang bekerja keras, ya. Jadi hamba Tuhan yang memimpin atau toh kakak youth atau apa yang diangkat menjadi pemimpin itu memang harus kerja keras. Jadi kalau kita ditunjuk memang harus kerja keras, ya. Kita tidak bisa hanya main suruh-suruh, itu tidak layak dihormati, ya. Nah, tapi saudara, kalau sudah ada pemimpin seperti itu, maka hormati dia sebagai orang yang melayani kita, ya. Jadi itu artinya, saudara, mari kita kenali dia. Ya, jadi seperti Pak Gembala, saudara kenal nggak Pak Gembala secara pribadi, ya? Pergumulannya tahu nggak, ya? Ya. Jadi dikenali dan dihormati sebagai sesama orang percaya, ya. Itu, saudara, yang salah satu ciri kalau suatu komunitas itu sehat, ya. Jadi taat pada pemimpin, ya. Karena pemimpin itu kan ditetapkan oleh Yesus, ya, oleh Allah, ya. Seperti kita taat pemerintah, kenapa? Karena pemerintah yang ditetapkan oleh Allah, kita taat, ya. Bayar pajak, jalan lampu merah kita berhenti, ya, semua karena Tuhan yang menetapkan. Nah, saudara, pemimpin komunitas Kristen ditunjuk oleh Allah, saudara. Karena itu kita belajar taat. Seringkali kita komplain, ya, saya dengar di gereja saya sendiri itu, ya, sering dikritik, wah, saudara, itu tidak sehat. Kita harus menghormati, kita harus mendukung, ya. Ketiga, saudara, komunitas yang sehat itu anggotanya sabar dan peduli terhadap yang lemah, ya. Jadi saudara, kita berbeda dengan klub-klub sosial, ya, yang memilih orang-orang kelas tertentu, interest tertentu. Tapi komunitas Kristen itu selalu anggotanya macam-macam. Ada yang lebih, ada kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan ada yang kelasnya cukup, ada yang tidak, pasti itu, saudara, ya. Dan Tuhan membela yang lemah, saudara, ya, di situ, ya. Itu bedanya komunitas Kristen itu. Jadi, saudara, bagaimana Allah membela yang lemah? Maka dia memakai anggota yang sudah kuat itu untuk menopang yang lemah, saudara. Karena itu, saudara, komunitas yang sehat itu sabar dan peduli, ya. Yang tidak tertib, ya. Namanya anggota pasti ada yang tidak tertib, ya, yang jalannya menyimpang, itu ditegur, ya, ditegur. Jadi kalau di antara ini ada yang nggak beres, saudara, kalau sehat tegur, saudara, karena ini komunitas Kristen, ya, ini bukan sosial. Kalau sosial, ya, sungkan-sungkan, ya, yang penting kita bisa ngobrol-ngobrol enak. Enggak, saudara, ya, kita harus tegur. Yang tawar hati, ya, yang mudah putus asa itu harus dihibur dan dikuatkan. Ya. Kan selalu ada di antara kita yang, ya, gampang putus asa, lemah, ya. Itu tidak, itu menjadi kita, saudara, menjadi beban kita untuk mendukung dia, ya, memberikan kekuatan, menghibur. Yang lemah, ya, lemah itu
bisa fisiknya lemah ya, kelihatan kurus atau kelihatan tak sehat ya, lemah fisiknya ya, mentalnya lemah ya, wah belajarnya susah ya, atau rohaninya lemah ya, sedikit-sedikit gelisah. Itu harus menjadi perhatian komunitas untuk didukung ya, untuk dilindungi. Jadi bagaimana di komunitas saudara? Kalau ada yang lemah malah dikritik ya, malah dipojok-pojokkan ya, malah dihindari. Itu tidak sehat itu ya. Itu harus diperhatikan. Kemudian semua orang kita sabar ya. Jadi saudara, di dalam komunitas ini kita harus sabar. Karena orangnya beragam ya, kita punya selera sendiri, dia sendiri, beda-beda dan seringkali tabrakan. Maka di dalam komunitas yang sehat, sabar saudara. Anggotanya saling sabar satu terhadap yang lain ya. Itu saudara. Nah, kemudian dikatakan jangan ada yang membalas jahat dengan jahat. Jadi kalau di antara anggota komunitas kita ini ada yang masih berperilaku jahat, ya katakan menggosip, jangan balas dengan gosip ya. Ya, mungkin ada juga yang pokoknya ngomong kayak atau sampai perilaku kayak yang jahat, jangan dibalas dengan jahat ya. Usahakan senantiasa baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang, bahkan tidak hanya komunitas, terhadap orang di luar pun orang percaya dipanggil untuk tidak membalas kejahatan. Itu adalah hak Tuhan ya. Soalnya kemudian ciri yang lain adalah komunitas yang sehat itu menjaga atmosfer rohani. Jadi ini bukan sosial soalnya saudara ya. Jadi menjaga suasana kerohanian ini terus dijaga dan bertumbuh saudara ya. Ya. Jadi itu dari ayat 16 sampai 22 banyak di situ, bersukacitalah senantiasa ya. Jadi kalau komunitas sehat maka kita menjaga supaya semua orang ini bersukacita dari dalam kedalaman batin orang itu, karena pekerjaan Roh Kudus yang diizinkan menguasai hati pikirannya sehingga bisa bersukacita walaupun susah ya, walaupun jalan ke sini itu kayaknya serem, kita tetap bersukacita di jalan. Walaupun macet, kita tetap bersukacita saudara ya. Nah, di dalam komunitas akan banyak tantangan untuk itu ya. Bersukacitalah, tetaplah berdoa ya. Saling mendorong supaya secara pribadi berdoa, secara bersama berdoa. Itu komunitas yang sehat saudara ya. Mengucap syukurlah dalam segala hal ya. Bersyukur ya. Mungkin tempat kamarnya kotor, bersyukur. Mungkin ada masalah apa, tetap sikap bersyukur, tetap sikap bersukacita. Bukan bersyukur karena itu jelek ya, tapi karena tetap bersyukur. Tuhan terima kasih sudah diberikan tempat ini ya. Mungkin pikiran saya tadi Camp David, wah ini mungkin tempatnya bintang 4, bintang 5 ini. Ya, jadi kita kalau ngikuti harapan bisa kecewa, wah ternyata begini ya. Tapi saudara bersyukur ya, terima kasih Tuhan memberikan yang terbaik untuk saat ini ya. Kemudian Paulus memberikan peringatan jangan padamkan roh. Jadi saudara, roh itu bekerja seperti api ya. Dia itu membakar ya, membakar besi supaya murni ya. Nah, jadi saudara, kalau saudara mendapatkan masukan dari yang lain, tanda petik kritik ya, teguran, saudara, kalau itu sesuai dengan firman Tuhan, itu adalah pekerjaan roh, itu saudara sebagai anggota komunitas yang baik jangan padamkan, dengarkan ya, perhatikan dan lakukan, karena itu adalah bagian daripada pekerjaan Tuhan melalui komunitas ya. Jangan anggap rendah nubuat ya. Jadi saudara, kalau ada firman Tuhan disampaikan itu hormati ya. Komunitas Kristen yang sehat menghormati. Mungkin disampaikan oleh kakak yang nggak senior ya, yang kayaknya teman-teman saya juga ya, yang bukan firman Tuhan, saudara hormati ya, karena itu datang dari Tuhan, cuma diungkapkan oleh orang-orang yang mungkin masih muda ya, atau teman-teman kita. Yang kita hormati adalah firman-Nya. Jauhkan diri dari segala kejahatan ya. Jadi saudara jangan main-main dengan
kejahatan atau dengan dosa. Ya. Jadi saudara sebagai anggota ini jangan kita ya jaga supaya tidak jatuh di dalam dosa. Ya. Itu cek dulu pakai. Waduh, sebentar ya. Oke, jadi kemudian komunitas yang sehat adalah yang disucikan dan dipelihara oleh Allah. Ya, ayat 23 mengatakan, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu, ya, secara utuh. Ya. Dia yang memanggil kamu itu setia. Ya. Jadi saudara, kita ini tahu ya, kita diselamatkan sekali, tetapi habis itu dikuduskan sepanjang hidup kita. Jadi kita ini terus saja diproses oleh Roh Kudus itu yang menguduskan kita, dan antara lain melalui komunitas di mana kita berada. Ya. Nah, jadi saudara, komunitas yang sehat itu menguduskan. Ya. Artinya kalau ada teman-teman yang menyimpang itu tidak dibiarkan saudara. Ya. Misalnya, oh ini sudah hidup pacarannya sudah berlebihan, ya, kumpul kebo, wah saudara harus menguduskan dia gitu ya, berjuang supaya dia meninggalkan apapun yang menurut Tuhan itu dosa. Ya itu saudara. Kemudian poin keempat yang kita ingin lihat, bagaimana jika komunitas kita itu tidak sehat, ya. Kan kita cenderungnya aja dah, pasif aja atau apa. Itu tidak begitu saudara ya. Karena kita adalah bagian dari komunitas Kristen. Karena itu saudara, kalau komunitas kita terlihat gejala-gejala sedikit-sedikit yang tidak sehat, tetaplah setia ya, dan menjadi bagian dari solusi. Ya, itu tadi saudara, mendoakan, mendukung dan menegur dan sebagainya. Introspeksi diri sendiri ya, sebelum kemudian mengatakan, wah ini begini ya. Seringkali masalah itu timbul dari kita saja saudara, seringkali ya. Jadi mari kita lihat diri kita, apa kontribusi kita terhadap komunitas kita ini ya. Ya, terus menerus melihat diri sendiri, bisa-bisa kita ini yang menyebabkan masalah ya. Seringkali kita menggosip tapi tidak sadar bahwa kita ini menggosip, begitu saudara ya. Saya perhatiin ini baru ngomong tentang tidak menggosip, kok kayaknya ini sudah area gosip kalau saya dengarkan gitu saudara ya. Dan orang yang dibicarakan kalau tahu pasti tidak suka saudara ya, pasti marah saudara. Nah itu tidak sehat saudara ya. Karena itu saudara, introspeksi ya. Kita sebagai orang percaya mau tidak mau itu sering merefleksikan ya. Apakah saya sudah bebas dari gosip? Apakah saya sudah jujur dengan perkataan saya? Apakah saya sudah bekerja dengan takut Tuhan? Ya, itu ini saudara. Setiap minggu dengan firman Tuhan kita refleksikan diri kita, saudara ya. Kemudian berdoa dan terus berharap kepada Tuhan. Ya, kalau ada kelihatan tidak sehat kita doakan. Ya, kita doakan Tuhan tolong, Tuhan ingatkan, dan saudara melakukan sesuatu ya, dan bersandar pada kasih Kristus dan firman-Nya ya, bersandar kepada Dia ya. Jadi saudara jangan mudah meninggalkan komunitas saudara ya. Karena saudara akan kehilangan kesempatan untuk bertumbuh ya sebagai orang percaya, kecuali ya doktrin yang diajarkan menyimpang. Wah, itu mau tidak mau kita tinggalkan, kecuali pemimpin kita mendukung perbuatan dosa ya, atau ajarannya melenceng. Wah, itu ya memang kita tidak bisa tinggal di komunitas seperti itu ya. Atau ininya pemimpinnya otoriter, maunya sendiri. Nah ya itu mungkin bisa dipertimbangkan untuk meninggalkan. Tetapi kalau di luar hal-hal yang ekstrim saudara ya, di dunia tidak ada yang sempurna ya. Manusia tidak sempurna, orang lain tidak sempurna, saya tidak sempurna. Karena itu kita bersama ingin bertumbuh saudara itu. Nah saudara, sebagai penutup saudara ya, 11 ya, 5 menit mungkin, habis itu kalau ada interaksi kita bisa ya. Jadi saudara, komunitas yang benar itu jelas lebih dari perkumpulan sosial. Seringkali perkumpulan sosial itu lebih baik saudara, ironisnya ya, lebih sopan, lebih saling menghargai ya. Tapi saudara, kita ini lebih dari itu. Jadi jangan sampai kita itu
kualitas relasi kita itu di bawah perkumpulan sosial biasa, ya. Karena kita lebih daripada itu, ya. Saudara, komunitas kita ini Kristus adalah pimpinannya, ya, Allah sendiri, ya. Dan dimana digariskan supaya kita itu saling mengasihi. Kasih ini kasih yang berkorban, saudara. Kalau saudara mau belajar tentang kasih ini, lihat 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Di situ ada 15 hal, ya. Kasih itu berbuat apa, ya? Saudara lihat, ya. Yang saling mendoakan, saling menguatkan, saling mendorong supaya orang itu bertumbuh berdasarkan firman Tuhan, ya. Jadi saudara, mari kita menjadikan komunitas kita ini tempat di mana kita itu pulang, ya. Ini rumah kita. Di rumah itu kan bukan sekedar enak-enak, saudara, ya. Kadang-kadang anak itu kan ditegur, tapi anak yang sudah biasa dan ngerti orang tuanya itu baik, dia terima, saudara. Saya ditegur untuk kebaikan saya, ya. Kalau ada teguran, ya. Jadi mari kita jadikan komunitas ini tempat kita di mana kita bisa pulang merasa diterima dan bersama-sama dengan yang lain bertumbuh secara iman. Dan saudara, kita sudah membahas ciri-ciri yang sehat, ya. Tidak ada yang sempurna, tetapi ada ciri-ciri yang kita kejar di dalam komunitas kita berdasarkan firman Tuhan, saling menguatkan dan membangun, menghormati pemimpin, ya. Biasanya kalau menghormati pemimpin, berarti pemimpin mengasihi yang lain, saudara, ya. Itu pasangannya, ya. Istri menghormati suami, suami mengasihi istri, gitu, ya. Lembut terhadap istri, ya. Sabar dan peduli terhadap yang lemah, ya. Sabar dan peduli terhadap yang lemah. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi dengan kebaikan, ya. Kemudian menjaga suasana rohani, ya. Jadi saudara, kalau bertemu, mulailah dengan berdoa, bacakan ayat firman Tuhan, ya. Jangan, oh ini sok rohani. Enggak, saudara, memang kita mau rohani gitu, bukan sok, tapi kita sungguh-sungguh ingin rohani. Karena itu awal kita berdoa, kita tutup dengan doa, ya. Sering-sering sebut firman Tuhan, gitu, saudara. Dan hidup di dalam proses pengudusan oleh Allah, ya. Jadi saudara, komunitas ini adalah kumpulan orang berdosa, tidak sempurna, tetapi diampuni Allah, ya, dikuduskan oleh Allah, disempurnakan oleh Allah. Jadi saudara, di dalam komunitas yang sehat tetap saja ada kelemahannya, ya. Dan saudara, kalau kita ingin menjadi anggota yang baik dari satu komunitas, maka sadari bahwa saudara itulah komunitas itu. Ya, bukan orang banyak, bukan ketua, tapi saudara sendiri, ya. Itu adalah komunitas. Jadi kalau ada masalah, ya saya harus ambil bagian di dalam memberikan solusi terhadap masalah di komunitas kita, ya. Jadi saudara, mari kita berdasarkan apa yang kita renungkan melakukan sesuatu, ya. Mulailah ikut suatu komunitas kalau belum menjadi bagian dari komunitas. Ikutlah membangun, ya. Bukan menunggu pasif dilayani, ya. Ikut membangun. Ayo kita adakan ini, ayo kita adakan ini. Hormatilah pemimpin rohani Anda dengan tindakan nyata, ya. Ketuanya siapa kita hormati, ya. Gembalanya siapa kita hormati. Dekatkan diri pada mereka yang lemah dan tawar hati, ya. Kalau ada orang yang kehilangan pekerjaan atau ada baru kedukaan, saudara dekat, ya. Mereka membutuhkan dorongan, ya. Latih diri untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, ya. Dengan gampang marah, ya. Bangun kebiasaan rohani bersama. Jadi di dalam komunitas bangun, ya. Kalau keluar makan bersama, doa dulu, ya, walaupun di doa bersama, walaupun di restoran, ya. Lihat orang nggak apa-apa, saudara, ya. Kita membangun secara rohani, ya. Suka firman Tuhan, suka berdoa, ya. Saudara, sebagai pemimpin, ya, atau bagian dari komunitas, mari kita evaluasi, ya, komunitas kita ini dari waktu ke waktu, ya. Apakah ada sesuatu yang
mulai kurang sehat atau perlu ditingkatkan. Ya. Saudara, aplikasi terakhir adalah mari kita menjadikan komunitas ini adalah memiliki tujuan untuk ambil bagian di dalam amanat agung Tuhan kita, saudara. Karena ini komunitas Kristen, saudara. Ya, itu saudara yang saya ingin sampaikan hari ini. Kalau ada yang ingin komentar atau tanya atau diskusi sedikit, silakan. Saya diberi waktu sampai 11-10 menit, masih ada 4 menit, saudara.